Ya, Bung Kemal, Mantap, kita mantap. datang lagi, mulai lagi di Oke, Muslim kali Muslim. ini ya. Iya, Kali episode ini berapa sih sekarang kita udah? 11 ya? berarti 11, 11, 12 dong. Harusnya 12 Sebelas. kita. Oh, 12. Wow, 12 berarti kita. Belum, bukan angka hmm. sial ya Mas Imam ya. Oh, boleh 12. Ini Oh, udah angka banyak ya. ya, lumayan lah kita Eh, satu satu. oh, Oke, oh, iya, siapa hari namanya? ini, Hmm. oh, iya, kita hari ini kedatangan tamu istimewa gitu kan. Hmm, Ini salah hmm, hmm. satu expertnya holding karyanya, salah satu karyanya Indonesia gitu kan. Wow, keren dong harusnya ya. Keren pastinya, dan implementasinya luar biasa gitu kan. Mungkin kita bisa Wow. singkat cerita bisa dengar cerita-ceritanya itu. Mungkin Oke, oke, kita perkenalkan ini Mas silakan Imam. dulu. Mas Silakan Imam, Mas Imam, boleh perkenalan? Ya, boleh perkenalkan ya. diri. Ya. Jadi nama saya Taufik Imam Hidayat ya. Oke. Jadi kalau untuk secara umur saya masih terbilang muda. Iya dong. Iya. Tapi untuk muda-muda, muda tua-tua bukan ngebir. Iya. Terus Oke, gimana? juga saya terakhir mengambil pendidikan S1 Teknik Sipil ya. S1 Teknik Sipil, lalu saya di Waskita Karya ya. Oh, untuk Sipilnya di Teknik Sipilnya saya di Mercu Buana. oke. Wah, Jadi Oh. Mercu Buana. keren, Lalu keren. ya. Tapi saya sebelumnya D3 dulu ya. Jadi saya ekstensi kan saya D3 Politeknik, lalu saya ekstensi ke Mercu Buana gitu. Terus jadi saya kerja di Waskita Karya ya. Ya jadi teman-teman udah tahu lah ya Waskita Karya. Jadi Waskita Iya Karya ini dong. adalah salah satu BUMN karya ya, bergerak di bidang konstruksi. Lalu saya di Waskita Karya sendiri sebagai BIM infrastruktur expert. Nah, untuk BIM infrastruktur expert ya. Oh. Jadi Keren. sebenarnya kalau bahasa Indonesianya ahli madya lah gitu. Oh. Ahli Ahli madya. madya. Karena memang kalau Ahli- di Waskita ya di Waskita ini kan ada jabatan struktural, ada jabatan fungsional ya. Nah, saya Ya. memang kebetulan memang spesifik khusus untuk di BIM infrastruktur. Jadinya memang di spesifik ahli tenaga muda madya lah istilahnya gitu. Oh, gitu. Untuk di 3D dong, 3D. 3D apa 3E? apa itu? Golongan 3D apa 3E? Oh, saya baru connect ya. Sensitif yang dibicarain bahaya. Iya. Oke. Lanjut Mas. Oke Mas, gimana? Oke, jadi untuk di BIM infrastruktur expert sendiri tanggung jawab saya untuk implementasi BIM di divisi infrastrukturnya Waskita. Nah, Oke. jadi secara general memang Waskita ini punya 5 unit bisnis atau 5 divisi. Jadi divisi yang pertama ini ada divisi gedung, Ya, boleh? Ya, FPC, enggak? Ya. Ya, coba Iya. agak belum nggak stabil nih, tiga ini Mas. adalah infra 2 dan 3, tanggung jawab untuk Oh. implementasi infra 1, infra 2, infra 3. Begitu kurang lebihnya. Siap. Ya. Oh, siap. Oh, gitu. Sorry, agak putus tadi ya. Sorry tadi agak putus Oh, agak tadi. putus ya? Oke, Oh, boleh. yang nomor 1, nomor 2. Satu nomor 2. Nomor 1, nomor 2-nya yang kayaknya tadi putus. Nomor 1, nomor 2 yang mana itu? Penjelasannya tadi. Penjelasannya tadi. Apa struktur bangunan gedung apa tadi? Oh, tadi ya, divisi ya. Oke, saya ulangin lagi ya. Oke, jadi untuk di Waskita Karya sendiri saya bertanggung jawab sebagai implementasi ya, bertugas untuk implementasi di divisi infra 1, infra 2 dan infra 3. Nah, seperti yang rekan-rekan ketahuin juga kalau untuk di Waskita Karya sendiri ada 5 unit bisnis atau 5 divisi ya. Jadi tadi selain infra 1, 2, 3 ada divisi gedung sama divisi EPC. Begitu. Oh, gitu. Menarik sekali ya. Menarik, itu kenceng itu. Complicated ya. itu. Komplit banget. Komplit banget. Terus bisa cerita bersinggungan pertama kali dengan BIM itu kapan, Pak? Nah, kalau untuk BIM itu sendiri, memang pengalaman saya belum terlalu banyak ya untuk di bidang BIM. Saya mulai BIM itu di tahun 2012, ya, tahun 2012. Ya, saya memang lebih spesifik ke bangunan infrastruktur gitu ya, bangunan infrastruktur. Jadi pertama kali itu saya nge-BIM di proyek jaringan air bersih, lalu di proyek jalan waktu itu, sama proyek kereta api. Ya, saya sebelum di Waskita saya di konsultan. Nah, disitulah saya baru belajar BIM itu di situ.
Nah, saya belajar BIM, lalu gimana caranya memodelkan proyek kereta, lalu proyek jalan, lalu proyek air bersih. Nah, kalau untuk di selain infrastruktur, untuk yang bangunan pun juga saya baru sebenarnya baru bisa memodelkan BIM untuk di bangunan gedung karena memang spesialisasi saya khusus di infrastruktur gitu. Ya. Lumayan seru juga ya berarti ya. Terus perbedaannya antara ketika masih di konsultan dengan ketika sekarang sudah di holdingnya Waskita Karya itu perbedaannya seperti apa sih? Antara misalnya dari mulai implementasi BIM-nya atau mulai mengenalkan BIM-nya atau bagaimana bersinggungan dengan BIM-nya? Ya, benar. Jadi memang environment antara konsultan sama kontraktor itu kan sangat berbeda banget ya. Jadi kalau saya kan biasanya kalau di konsultan itu kita masih di tahap studi kelayakan atau sampai ke tahap detail design kan gitu. Nah jadi memang BIM-nya tidak sekompleks yang ada di kontraktor sebenarnya. Kalau kita bandingkan kalau untuk yang di infrastruktur ya. Karena perbedaannya begini, contoh kecilnya aja, misalkan kita mendesain suatu pekerjaan jalan raya atau jalan tol gitu. Nah kalau di konsultan kita mendesain itu belum sampai ke bar bendingnya atau belum sampai ke rebarnya, ke tulangannya gitu. Nah, terus nanti pas di kontraktor, nah kita baru ribet itu di situ. Belum lagi nanti ada revisi alinyemennya atau revisi jalur jalannya nanti harus kemana, lewat mana kan gitu. Belum lagi nanti ada konflik pembebasan lahan, terus nanti desainnya berubah lagi gitu. Yang tadinya misalkan crossing terhadap jalan existing tadinya di atas, terus dirubah lagi di bawah gitu. Nah itu sedikit perbedaannya antara BIM di konsultan sama di kontraktor gitu ya. Nah, mungkin seperti itu. Terus juga untuk awal mulanya di Waskita Karya ya. Jadi memang kita itu mulai BIM di Waskita Karya itu baru 3 orang waktu itu, tahun 2018 pertengahan. Jadi pertengahan sekitar bulan Juli kalau nggak salah. Jadi 3 orang, saya, Pak Haris Alfi, terus sama Pak Gildam Satria. Kita bertiga di challenge gitu ya untuk bagaimana mengimplementasikan BIM di Waskita Karya ya, khususnya di konstruksi, tahapan konstruksi dengan waktu yang sangat singkat sekali pada saat itu. Jadi kita di challenge sampai akhir tahun itu kita sudah harus mulai implementasinya. Nah disitulah saya, Pak Haris sama Pak Gildam ini merancang suatu modul pelatihan yang mudah dipahamin oleh teman-teman di proyek dan juga mudah dipelajari lah gitu ya. Mudah dipahamin dan mudah dipelajari. Nah, memang dalam kenyataannya banyak sekali permasalahan-permasalahannya, lalu belum lagi terhadap load pekerjaan mereka sebelumnya kan gitu. Karena kalau di teman-teman di lapangan itu multitasking lah gitu ya. Nah, padahal dia sebenarnya dia ditugaskan untuk di departemen teknik gitu ya. Di bagian teknik. Nah, tapi ini tuh pekerjaannya banyak gitu loh. Yang satu nanti gambar, terus belum lagi nanti dia merubah metode matrix ya, matrix atau orang matrix. Iya benar. Jadi padat sekali. Nah di situ challenge kita di situ. Gimana dengan load pekerjaan mereka yang sangat banyak itu kita bisa masuk nih BIM. Nah pada saat itu kita dekati orang proyek ya, kita datangin satu-satu teman-teman proyek. Kita tanya sebenarnya permasalahannya apa sih yang ada di lapangan itu yang sering terjadi di bagian teknik. Nah mereka menjawab perubahan desain. Nah, itulah menjadi challenge kita. Nah, kalau untuk di BIM itu sendiri kan, kalau saya di bidang infrastruktur, ketika desain alinyemen saya rubah, nah mereka rubah semua itu. Dari gambar plan-nya, gambar long section-nya, gambar cross section-nya, itu berubah semua. Nah, makanya saya kenalkan ini loh, ada salah satu software BIM khusus infrastruktur untuk jalan raya atau jalan tol. Nah, saya ajarin di situ. Nah, mereka tertarik sekali lah di situ. Nah, makanya kita masuk BIM itu, masuknya BIM ke proyek itu kita tampung dulu nih informasi dari proyek. Sebenarnya mereka tuh punya masalah apa sih? Nah, baru kita jabarkan rumusnya lah gitu. Karena masing-masing proyek ataupun masing-masing divisi case-nya berbeda-beda gitu. Kasusnya berbeda-beda. Jadi penerapan BIM-nya belum tentu sama ya Mas ya? Belum tentu standarnya sama untuk tiap. Belum tentu standarnya sama. Makanya ketika kita pertama kali di Waskita itu
dari divisi Infra 1, Infra 2, Infra 3 tuh berbeda-beda gitu. Racikannya tuh beda-beda lah gitu. Beda-beda Ada ya. yang ada yang satu memang concernnya di shop drawingnya atau di produksi gambar kerjanya ya. Ya. Ada yang satunya lagi fokus kepada monitoring progresnya. Bagaimana saya menampilkan monitoring progress secara 3D terus dan informatif lah gitu di situ. Nah, jadi memang tergantung dari permintaan proyek itu sendiri ya gitu. Nah, Berarti di awal itu kita langsung merancang program kerja memang untuk pelatihan dulu gitu. untuk pelatihan dulu. Pelatihan dulu, baru nanti setelahnya kita rancang lagi untuk roadmap-nya ke depan seperti apa. Begitu. Memang agak sedikit terbalik kan, biasanya kan kalau orang kalau teman-teman itu nyusun roadmap-nya dulu kan gitu ya, nyusun programnya dulu. Nah, karena ini kita dituntut untuk cepat, dengan waktu 6 bulan kita harus ada progres gitu ya, harus ada implementasi. Nah, disitulah kita langsung datangin satu-satu proyeknya atau satu-satu divisinya, kita tanyakan permasalahannya apa sih sebenarnya. Nah, di situ kita selesaikan solusinya gitu. Berarti timnya Mas Taufik dan Pak Karis dan Mas Gildam itu lebih ke memberikan solusi ya ke buat teman-teman itu ya. Benar. Jadi apa problemnya dan BIM inilah salah satu solusinya gitu kan. Benar. Karena gini Pak Bayu sama Pak Kemal, ketika kita jelaskan panjang lebar BIM itu ya bla 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 gitu ya, maksudnya gini, mereka nggak interest gitu. Jadi kita harus Jadi kita harus tunjukin dulu gitu. Kita harus tunjukin dulu. Ini loh dengan BIM, kita tanya dulu lah masalahnya mereka apa kan. Betul. Mending tanya dulu baru kita jawab. Jangan kita jabarkan langsung pusing dia. Ada penolak. Pusing gitu. Apalagi kita jelasin ini loh standarnya BS 1192, PA 1192. Ribet gitu. Itu pulang itu yang dengerin pulang itu. Belum ISO apa, wah pusing. Waduh. Orang mereka apa ini makanan apa ini gitu. Gitulah kurang lebihnya seperti itu. Makanya kita tampung dulu pertanyaan mereka, problem mereka, baru kita kasih solusinya gitu. Berarti introduce by problem ya berarti ya. Ya benar Pak. Memperkenalkan melalui permasalahan ya. Melalui permasalahan begitu Pak. Kurang lebih. Jadi mereka jadi lebih paham, lebih cepat untuk ngertinya kayaknya. Benar Pak, benar. Nah kalau mungkin gini Pak, agak sedikit berbeda kalau kita presentasi di top manajemen ya. Nah kalau kita presentasi di top manajemen, kita berbicara terhadap program kerja kita kan. Visi kita ke depan seperti apa kan gitu. Betul. Visi kita seperti apa ke depannya. Bahasanya beda-beda lah, nggak mungkin sama. Beda. Nah, makanya berbeda-beda gitu. Nah, ketika kita berhadapan dengan tim proyek, lalu ada timnya, tim drafternya, tim tekniknya. Nah, di situ baru kita menggunakan bahasa-bahasa teknis kan gitu ya. Betul. Nah, biar nyambung di situ. Bahasa lapangan lah. Bahasa lapangan lah gitu. Gitu Pak. Nah, wah, ini menarik nih buat strateginya. Betul, strategi ini menarik banget nih. Thank you banget nih Mas Taufik nih kasih tahu strategi kecil seperti ini tuh. Ini berarti bermanfaat banget buat teman-teman lain ya, mungkin yang sama-sama juga BUMN karya juga, ataupun yang mereka pegang regulasi di perusahaan-perusahaan yang cukup banyak timnya untuk ini ya, untuk yang ya misalnya kayak kontraktor yang untuk membangun sesuatu hal yang berkaitan dengan BIM. Trik ini lumayan untuk mungkin adopsinya jadi lebih cepat, bisa jadi lebih cepat, 6 bulan loh. 6 bulan tuh nggak lama loh, sebentar banget. Itu 6 bulan itu cepat banget, lalu kita intensif gitu ya ke teman-teman proyek gitu. Ya, yang penting intinya permasalahannya mereka apa sih gitu lah. Nah itu kita kasih satu-satu gitu. Dan bisa juga mengurangi resistensi ya dari teman-teman di lapangan. Benar Pak. Karena mereka merasa tertolong dengan perbaikan permasalahannya mereka gitu kan. Dan semua bisa solving. Benar. Contoh hal kecilnya aja Pak, misalkan drafter aja ya untuk drafter. Nah, ketika BIM masuk, misalkan kita langsung buat peraturan, semua proyek harus menerapkan BIM. Nah, pasti yang pertama kali resistensi adalah teman-teman drafter Pak. Karena teman-teman drafter itu kan memiliki skill set-nya mungkin udah puluhan tahun gitu loh. Karena mereka cepet kan gitu. Kayak merasa disingkirkan takutnya kan, merasa. Iya, benar. Merasa ini repot kan gitu. Padahal enggak, tapi merasa itu kan kadang susah dihilangkan kan. Nah, benar. Nah, makanya kami pertama kali itu kita deketin dulu tim teknik, lalu tim drafter. Apa sih sebenarnya ininya permasalahannya dalam menghadapi deadline pembuatan gambar kerja gitu ya. Nah, di situ kita masuk Pak BIM-nya Pak.
ini loh, ya caranya kayak gini loh yang lebih bagus gitu. Jadi kita pertama kali nggak menentukan peraturannya dulu, Pak. Itu repot, Pak. Kalau misalkan peraturan kita masukkan dulu, semua proyek menerapkan BIM, standarnya kayak gini, repot, Pak. Amburadul, Mas. Iya, amburadul. Iya, Pendekatan dan Yawi lah ya. Iya, betul. betul, Pak. Dan resistensinya gede, terutama buat orang lapangan gitu kan. Apalagi kalau misalnya udah ngomongin bahwa ada efisiensi dan lain sebagainya, Nah, itu wah dia, itu Pak. selesai itu. Nggak Benar, bisa Pak. makan masuk. Benar. Efisiensi itu kan termasuk keunggulan, tapi kan untuk hal-hal tertentu kan bisa jadi resistensi sebenarnya sih ya. Pastinya, Pak. Nah, Pastinya. bahasa seperti itu. Nah, ini saya mungkin ini kan mereka sudah mendapatkan ya oke lah dari implementasi yang tadi masih bertahap itu kan mereka masih mendapatkan benefit kan ya Mas ya. Nah, Artinya, Pak. ini kaitan benefit sama ini yang agak sensitif nih. Budget concern tuh, mereka gimana tuh menanggapinya tuh Mas? Gimana, Pak? Sorry, Budget concern. Ya akibatnya kan kita tahu nih software BIM kan nggak murah ya, pasti kan Iya. ada investasi tertentu lah. Pasti Ya. kan, wah jadi segini kok jadi segini. Tapi gimana menjelaskan ke mereka tuh, ya lu kamu keluarin segini, itu efek efisiensinya menjadi segini. Nah itu gimana tuh jadi tips dan trik dari mungkin ini keuntungannya kontraktor ya Pak ya dibandingkan konsultan gitu dalam hal pengadaan hardware, software, BIM gitu ya. Ya kan kita sendiri tahu lah kalau untuk sekali pengadaan hardware itu mungkin bisa berpuluhan-puluhan juta gitu ya. Let's say 20 juta, 30 juta, belum lagi license-nya kan gitu ya. Bisa miliaran lah. Benar Pak. Nah, kalau di kontraktor ini kan memang nilai kontraknya besar Pak. Jadi kalau dari secara keuntungan, misalkan let's say keuntungan 5% aja dikali kontrak kan berapa kan gitu loh. Nah itu kita sih masih bisa mengcover itu gitu loh Pak. Ketika misalkan pengadaan hardware, pengadaan software, nah itu kita masih bisa cover itu gitu. Nah coba kita bandingkan kalau di konsultan ya, kalau konsultan kan service fee-nya itu berapa kan gitu. Ini kan ini bicara, saya nggak tahu mungkin dari pengalaman Mas Taufik Imam nih lebih ke kan oke lah dia perusahaan besar ya, perusahaan besar kan mungkin tidak terlalu gini. Tapi kalau yang kecil-kecil juga ada tips-tips nggak buat berubah mindset ini mahal tapi benefitnya harus diversasikan dengan apa gitu, gimana? Nah, mungkin gini Pak, kalau untuk di sisi konsultan ya, karena saya juga pengalaman di konsultan. Nah, dengan adanya BIM ini, mereka sebenarnya bisa mengurangi efisiensi dan meningkatkan produktivitas dari terhadap teman-teman produksi gambar, Pak. Contoh, misalkan yang tadinya satu project, ya, yang tadinya satu project kita membutuhkan 3 drafter gitu ya. Nah, sekarang dengan adanya BIM mungkin satu project 1 drafter cukup, lalu 1 modeler cukup kan gitu. Karena kan ya kan karena produksi gambarnya kan pasti lebih cepat lah ya kalau dengan menggunakan BIM karena kita bisa ambil garis potongannya gitu ya langsung ya jadi gitu ya potongannya. Tapi intinya gini Pak, kalau di BIM itu sendiri mungkin kalau menurut saya template ya. Nah, template itu wajib. Template itu kan membuat mengulang-ulang suatu hal yang sama ya. Benar. Jadi nggak harus bikin lagi dari awal setting lagi. Benar, jadi nggak terlalu lama jadi prosesnya. Jadi nggak terlalu lama. Nah disitulah sebenarnya BIM manager atau BIM koordinator itu bertanggung jawab untuk mengeluarkan template, ini standarnya gitu Pak. Betul. Berarti sekarang itu buat teman-teman yang muda nih berarti yang namanya apa ya? Kerja BIM manager itu banyak dicari ya Mas ya. Iya Pak. Lowongan BIM manager itu banyak dicari ya Mas ya. Menarik. BIM manager dan itu. Jadi jangan hanya fokus di. Iya, BIM manager sama perangkatnya. Jadi bisa bedol desa. Sekarang lagi banyak yang bajak-bajakan. Saya dengar tuh isu itu. Bahaya itu. Iya. Berarti menarik ya. Berarti untuk belajar manajemen BIM-nya pun juga masuk peluang ya Mas. Jadi nggak harus anak-anak tuh belajar cuma modelernya aja gitu ya dong. Pastinya Pak. Karena memang strategi kita dalam memanage file itu harus seperti apa. Lalu nanti ada standar penamaan filenya harus seperti apa gitu ya. Lalu kita misalkan standar komponennya harus kita samakan dengan mitra kita atau vendor-vendor kita ya kan. Nah itu harus kita susun Pak. Mungkin strategi awalnya di situ ya. Kita susun template-nya sehingga teman-teman yang baru belajar BIM ini bisa langsung menggunakan template tersebut gitu. Ya kan? Learning curve-nya lebih sedikit. Benar Pak. Karena apa? Kalau misalkan orang yang baru belajar BIM
terus langsung diajarin cara belajar membuat template, pusing Pak mereka Pak. Pusing. Pak. Pasti. Kayak gundu pusing kalau kita nggak ngerti kan pusing kalau nggak tahu. Itu pusing Pak. Nah makanya template itu memang wajib BIM koordinator atau BIM manager yang membuat lah gitu, membuat standarnya seperti apa. Makanya di kami juga di Waskita langkah awal itu 1 bulan pertama 2 bulan pertama kami membuat template tuh Pak, membuat template lalu membuat standar gitu ya. Baru kita datengin proyek-proyek gitu. Istilahnya kita udah siap amunisinya. Nah, teman-teman proyek belajar sedikit-sedikit, nah menggunakan template kita langsung jadi gitu loh. Gitu, Pak. Iya sih. Itu jadi masa dimudahkan ya. Masa dimudahkan katanya. Dan gini juga, Pak, jangan salah juga strateginya gini. Misalkan baru implementasi BIM ya, kita fokus hanya di template gitu. Wah, ini juga nggak jalan-jalan gitu. Jangan sampai kalau template-nya ini terlalu lama gitu kita bikinnya. Ya mungkin kita 2 bulan sambil berjalan kan ya, sambil kita ngelatih teman-teman. Versi template-nya. Template itu sampai saat ini kami juga masih selalu mengembangkan Pak, gitu. Nggak ada habisnya kalau template. Benar, template nggak ada habisnya. Malah bagusnya kita punya data makin banyak di template itu kan. Iya, benar. Iya. Nah, disitulah makin kaya informasi kita, kekayaan intelektual kita di situ. Nah, Betul, itu kita Yang lagi. membuat nilai di sebuah konsultan atau kontraktor itu makin mahal di situ kan. Benar di situ, Pak. Value added. Data. Template. Benar. Value added. Benar. Emang zaman sekarang ini namanya data ini mahal sekali sih emang. Oh, mahal sekali, Pak. Hubungannya juga effort ya Mas ya. Iya, betul, Hubungannya. Pak. Iya. Iya. Tapi kalau saya sih ini sih Pak, saya sih berharapnya di teman-teman vendor atau teman-teman supplier itu kalau sudah menerapkan BIM ya, kalau secara global di Indonesia sudah menerapkan BIM, nah itu template-template itu udah disiapkan mereka lah, istilahnya komponen-komponen itu udah mereka siapkan kan gitu. Nah jadi kedepannya misalkan mereka jualan pipa gitu, nah katakanlah jualan pipa, nah mereka udah siapkan itu, ini loh komponennya, ini loh untuk speknya, misalkan PN sekian itu, sekian bar itu, ini loh modelnya kan gitu. Biar itu langsung dianalisa tanpa harus kita, ya kayak bikin ini ya, kayak digital twin-nya ya. Jadi ada kayak merekanya berupa, ya kayak pura-puranya ada, kita bisa analisa pula gitu kan. Bener Pak. Dan juga secara nggak langsung harusnya vendors kalau bisa mereka bikin seperti itu atau punya seperti itu teradvertise dengan sendirinya kan, karena otomatis orang akan lebih tergiur menggambarkan dengan barang objek yang sudah benar-benar validasinya bagus ya Mas. Pastinya Pak, pastinya. Jadi langsung jadi spek. Benar. Jadi ketika vendor itu menawarkan suatu produk dalam bentuk sudah dalam bentuk e-katalog gitu ya, dan dalam bentuk 3D, nah itu di situ ketika kita download komponennya, nah itu sudah ada tuh spek-speknya kan gitu. Wah itu sangat memudahkan kita Pak sebagai user kan gitu. Tinggal masukin family-nya ke dalam objek gambar kita. Nah gitu Pak. Tinggal kita ganti aja kan gitu. Iya betul. Jadi lebih mudah dan juga sama-sama saling memudahkan jadinya. Iya Pak. Karena jujur saja Pak, kita ketika misalkan proyek mulai ya, kita panggilin vendornya satu-satu, terus dari brosur 2D itu kita modelkan 3D. Itu wasting time Pak sebenarnya Pak. Tapi ya mau gimana lagi karena kita belum punya data kan gitu. Belum punya database. Sudah kita kerjakan satu-satu. Kasarnya jadi keenakan yang punya produk kan dibikinin sama kita kan ya Mas. Iya makanya. Iya. Ini masukan ya buat vendor-vendor yang ada di Indonesia, di minimal Indonesia lah. Mereka juga hardware mungkin ya Mas ya. Mungkin kan misalnya yang punya hardware atau hardware yang cukup banyak dipakai di Indonesia ya, mereka mulai memikirkan bagaimana membuat objek 3D yang bisa dianalisa ya Mas ya. Benar Pak. Benar. Objek 3D sekarang jangan cuma objek doang, tapi bisa dianalisa, itu yang penting kan. Iya, kalau objek doang mah kita bisa download di website lain juga banyak kan gitu ya. Iya. Objek aja objek tanpa informasi ya percuma juga. Ini kayak galek nih. Halo. Iya benar, justru yang kita harapkan itu. Iya Pak. Wah ini agak sedikit putus tadi Pak. Oh ya nggak apa-apa. Iya. Tapi ya menarik sih ini, kayaknya apa yang dituangin sama Mas Taufik Imam ini benar-benar daging semua nih. Nggak ada yang tips dan trik ini
terus terang mungkin untuk beberapa hal saya juga lihat oh bener berarti semangatnya emang untuk ngeracunin orang, bukan racunin dalam arti mempengaruhi orang. Kan ini mindset baru ya, kan nggak mudah orang yang dari 2D tiba-tiba berpikiran XYZ gitu kan, yang tadinya XY jadi XYZ itu kan nggak gampang kan. Iya benar Pak. Jadi, tips yang lumayan ini, wah ini bener-bener nih buat teman-teman nih, bener-bener tips yang berharga. Thank you loh Mas Iwan, ini bener-bener wah mantap banget memang. Iya. Orang kadang-kadang dia cuma fokus di hardware, beli hardware, software, beli software, tapi nggak tahu cara mempengaruhi. Ujung-ujungnya nggak dipakai juga softwarenya, ujung-ujungnya nggak dipakai juga hardwarenya. Benar Pak, benar. Kita juga harus bahaya kayak gitu sekarang. Iya. Gitu. Benar-benar kita tanya dulu, kamu maunya apa sih? Nah itu dia Pak. Maunya apa? Nanti kita bisa kasih solusi kan gitu. Itu ajas manfaatnya makin kerasa gitu kan harapannya. Iya Pak, benar Pak, benar. Dan kita juga untuk start BIM di Waskita juga kita nggak langsung kayak hardware itu high spec semuanya enggak sih Pak. Benar sih. Iya benar. Nggak harus kadang-kadang kayak gitu kan. Kadang-kadang nggak semua. Nggak harus satu hardware itu bisa segalanya juga kan pada akhirnya kan gitu. Benar Pak. Sepakat. Kalau cuma buat crash detection, ya cukup spek kayak gini mungkin kan gitu kan. Iya benar. Nah, makanya analisa ini kan gitu. Nah makanya kita juga harus pintar-pintar untuk memilih hardware yang cocok dengan job desk-nya mereka kan gitu. Jangan sampai mereka hanya bikin model yang sederhana menggunakan RAM yang besar 64 GB, 128 GB gitu. Kan buat apa gitu, terus pakai misalkan GTX buat main PlayStation misalkan gitu. Buat main PlayStation. Lagi yang mampu tapi kan itu tidak baik kan untuk efisiensi kan. Jadi pastinya Pak. Keluar BIM itu sendiri kan kita berkolaborasi bukannya kita menghambur-hamburkan, kita berusaha. Bukan kerja sendiri. Benar Pak. Karena juga kalau kita lihat makin ke sini untuk software authoring tools BIM itu makin enteng sebenarnya Pak. Kalau kita lihat dari Autodesk gitu ya, MSChef, Adobe gitu, enteng Pak. Dan makin banyak yang mulai web based Mas, jadi online gitu. Benar, apalagi benar. Setuju. Benar. Tapi kan mempermudah tidak harus spek tinggi itu tadi kan baik lagi kan. Benar Pak, benar gitu. Ini menarik nih Mas, saya mau nanya nih, kalau di Waskita sendiri gimana nih menanggapi perihal tentang mindset open BIM, gimana tuh nanggepinnya? Sepertinya nge ya Mas, Kemal. Ya? Oh nge-lag ya. Mulai lagi ya. Halo Pak, bisa diulangi lagi Pak? Bisa diulangi lagi Pak? Dari kita sendiri itu menanggapi atau mengadopsi masalah tentang mindset open BIM di Waskita. Open BIM, gimana menyikapinya dan gimana? Wah kita pasti setuju banget Pak dengan adanya open BIM ya. Karena jujur saja di Waskita pun juga kita dukung banget lah untuk menggunakan open BIM. Karena kebutuhan owner itu kedepannya kan juga berbeda-beda ya. Artinya gini, nanti owner bisa aja pakai platform A, bisa aja pakai platform B, bisa aja nanti pakai platform N kan gitu. Nah kita juga harus siap sedia lah gitu loh. Nah terus juga untuk dalam hal bertukar data juga kan kita sudah didukung dengan ekstensi IFC untuk yang BIM kan, nanti untuk yang GIS ada ekstensi SHP, terus nanti ada ekstensi untuk BIM Infra itu ada Line XML kan gitu. Kan itu sudah menjadi ekstensi universal lah Pak. Gitu. Karena di Waskita sendiri itu delivery ini Pak banyak menggunakan multi platform lah gitu kita. Oh iya pasti itu kan. Berarti kalau gitu sebenarnya kesepakatan delivery dari hasil BIM itu sudah harus sepakati dari awal ya Mas ya. Hasil dari BIM itu. Ya pastinya Pak. Karena gini Pak, untuk kesepakatan di awal itu kita diskusikan sebenarnya dengan tim BIM di teknik ya. Jadi kita sepakat, misalkan versi yang kita pakai versi apa gitu ya, lalu atribut data yang ditampilkan nanti apa saja, lalu apalagi nanti misalkan ekstensi file kita kita sepakati, misalkan kita pakai IFC versi 4x2 atau versi 3x2 gitu ya. Nah seperti itu Pak. Berarti lebih kepada BIM execution plan-nya berarti ya?
Pak. Iya Pak, tapi untuk BIM Execution Plan sendiri pun juga sebenarnya kita masih belum sempurna membuat BIM BEP-nya ya. Akan tetapi juga kita langsung melihat real di proyek aja lah gitu. Maksudnya kebutuhan di proyek seperti apa sih gitu. Karena gini Pak, untuk di Waskita sendiri kan banyak proyek infrastruktur ya. Nah, yang mana juga sebenarnya BIM ini belum mandatori gitu loh di sisi owner. Nah, ini juga sebenarnya BIM ini masih kita gunakan di internal gitu, Pak. Jadi hanya untuk pengendalian di internal. Ya, Untuk mengefisiensikan internal berarti ya? Iya, benar. Misalkan kita mau misalkan kita mau lihat progress monitoring kita, lalu kita mempresentasikan action plan kita, misalkan dalam 2 bulan ini kita mau ngapain aja. Terus nanti kita bisa konekkan dengan master schedule. Lalu misalkan kita mau melihat real progress di lapangan dengan menggunakan reality modeling seperti apa. Nah, jadi ini masih untuk ini Pak, konsumsi internal lah gitu. Ini menarik nih. Itu sekarang untuk overall seluruh owner apakah sudah melek BIM atau belum? Kebanyakan ya. Persentasenya gimana? Kalau untuk kami lihat ya Pak ya. Jadi kalau di bidang PUPR ini kan ada 3 bidang ya, ada 3 sub bidang gitu ya. Jadi yang pertama itu ada dari Bina Marga ya, which is itu pekerjaan jalan tol, jembatan, itu kan ada di situ. Kalau kita lihat kalau untuk Bina Marga sudah concern ke sana. Ya, Oke. Gitu. Tapi kita belum melihat untuk regulasinya nanti seperti apa sih BIM untuk di jalan bebas hambatan, itu belum keluar itu regulasi itu nanti. Nah, tapi untuk roadmap-nya sudah ada dari Bina Marga. Nah, terus kalau kita lihat di Cipta Karya, pastinya sudah ya untuk di bangunan gedung ya. Bangunan gedung kan itu sudah ada permen PU-nya ya di situ. Terus kalau kita lihat di bidang PLP untuk sanitasi, itu juga mereka belum concern ke sana. Kalau untuk sanitasi mungkin mereka masih sekedar GIS ya, karena untuk master planning. Lalu kalau kita lihat lagi di bidang spam juga belum fokus ke arah BIM ya, jadi masih konvensional. Terus kalau kita lihat di Dirjen SDA sumber daya air, itu juga mereka belum concern ke arah BIM gitu. Tapi mereka tahu gitu loh, mereka tahu tapi belum concern ke arah sana. Jadi tetap, walaupun owner kami belum istilahnya belum mandatori, tapi dari Waskita sendiri pun sudah membuat istilahnya sudah mengimplementasikan gitu. Menarik nih. Jadi kayak apa? Iya Pak. Iya menarik. Jadi ketika yang lain belum mulai secara optimal dan maksimal di internalnya lah minimal, itu kayak cerita tentang Boeing dan Toyota. Dan ketika mereka mencapai efisiensi dan akhirnya yang lain harus mengejar. Padahal si Waskita, taruhlah saat ini Waskita itu punya sesuatu hal yang nggak mungkin bisa dikejar, yaitu value ketika mengadopsinya, terus jam terbang dan lain sebagainya, itu yang nggak bisa dikejar. Ini keren nih. Betul. Keren. Benar Pak. Mencuri start sejak awal ya. Iya Pak. Bisa jadi gitu. Benar Pak. Betul, Ya istilahnya ini sebagai ajang latihan juga nih teman-teman teknik di lapangan kan gitu. Sebelum regulasinya keluar lah gitu, regulasi secara legalnya keluar gitu. Betul. Jadi kita udah siap-siap duluan gitu Pak. Betul. Begitu kibas bendera start langsung lari gitu. Nah, kan. gitu Pak. Kalau yang lain masih pada pakai sepatu dulu gitu kan. Benar. Karena kita juga lihat benchmarknya jangan cuma di dalam negeri aja kan gitu. Kita lihat di luar negeri seperti apa sih perkembangannya kan gitu. Betul. Lagi kalau di luar negeri kan sudah ke arah CIM ya, City Information Modeling gitu. Betul. Ya. Kita di sini masih BIM kan gitu. Gitu. Betul. Butuh perjalanan panjang, tapi kalau mulai mau kapan lagi kan gitu Mas ya. Nah, betul. Pastinya, Pak. Lebih baik mulai dari sekarang karena CIM itu ada 2 level dari BIM itu kan. Dia harus masuk GeoBIM dulu, baru kemudian masuk CIM. Dan itu semuanya terintegrasi gitu kan. Benar Pak. Bahkan nanti bisa jadi SIM, State Information Modeling. Jadi satu negara modeling semua informasinya lengkap. Mana yang bisa di publish, mana yang jadi bagian dari ketahanan negara. Nah, benar Pak. Ya mungkin dari konspirasi
Iya. Iya. Bukan Nah, mungkin konspirasi juga, sih, lebih kepada ini sih apa strategi kita jadi iya, lebih iya. lebih oke gitu kan? Iya. Gitu. Semua Nah, data mungkin dapat kan? iya, Oh, semua data dapat. saya bisa share juga Pak untuk apa namanya experience saya sebelum di Waskita ya. Saya waktu itu di Siap. konsultan asing ya. Nah, saya pernah dapat proyek asing di Belanda pada saat itu. Ini sharing aja nih. Nah, jadi gini Pak, saya waktu itu di challenge untuk memodelkan kondisi existing dengan waktu 1 jam pada saat itu. Ya kan, waduh, gimana itu kan caranya dalam waktu 1 jam saya harus bisa memodelkan kondisi existing kan. Nah, di situ kayaknya teman-teman di sana tuh kayak ngetes saya gitu loh. Gitu. Oke, terus saya cari tahu, saya coba tanya ke teman saya di sampingnya gitu. Wah, gampang bro gitu kata dia. Wah, gampang bro. Yang penting lu masuk ke akun sini. Jadi pada intinya mereka itu di negara Eropa, mereka tuh sudah punya database, Pak. Ya, mereka udah punya database satu negara mereka gitu. Baik itu data data topografi gitu ya, data foto udara, lalu ada data lidarnya juga di sana, lalu ada data pasang surut gitu ya. Ya seperti inilah kalau di Indonesia itu Badan Informasi Geospasial lah kayak BIG. Gitu. Nah, tapi mereka lebih lengkap lagi, Pak. Jadi atribut datanya itu lengkap sekali gitu, sampai pemilik lahan ini namanya siapa, lalu luas lahannya. Legendnya lebih lengkap daripada BIG. Kalau BIG kan lebih kepada peta dasar. Nah, kayak kalau BIG kan cuma peta 2D lah ya. Kalau mereka udah 3D, Pak, gitu. Jadi saya baru tahu itu di situ. Oh, cara memodelkan kayak gini gitu. Nah, jadi saya intinya tuh download data mereka, big data mereka, langsung saya masukkan ke software BIM gitu. Nah, itu langsung sudah 3D dan sudah langsung ada informasi atributnya, lalu ada informasi zona koordinatnya. Jadi semuanya sudah pas sekali, Pak, gitu. Dan itu benar-benar kondisinya persis sekali dengan kondisi di lapangan gitu. Wah, ini menarik sekali itu. Gitu. Nah, itulah. Itulah mungkin gunanya mereka sudah adopsi sejak lama tuh ya, sebenarnya gunanya ujung-ujungnya ke sana mungkin ya, Mas. Iya, memudahkan maintenance juga. Jadi kalau misalnya satu kota, mereka bisa memperkirakan maintenance-nya gimana, terus kemudian juga bisa ngatur budget malah ujung-ujungnya. Pastinya Pak. Jadi misalkan kita ada rencana proyek pemasangan pipa gitu ya. Kita ada rencana proyek pemasangan pipa. Nah, kalau di kita itu kan kita harus minta gambar as-build-nya dulu atau perlu kita pengukuran ulang lagi di lapangan. Kalau mereka enggak, Pak. Mereka udah punya peta existing-nya, udah punya koordinat existing, punya kontur existing. Kita tinggal nambahin aja gitu. Nah, tapi di mereka ketika kita sudah mendeliver model BIM-nya, itu langsung diberikan ke BIG-nya lah istilahnya gitu. Jadi semua proyek itu terregistrasi di BIG-nya. Gitu, di pusat data gitu kan. Di pusat datanya. Kalau ujian itu pemasukan lah ya, wajib pemasukan ya. Wajib pemasukan gitu. Jadi kalau mereka itu gini Pak, kontraknya. Jadi setelah fisik diserahkan kepada let's say kalau mereka kan Raik Waterstaat ya, kayak Kementerian PU-nya gitu. Nah, terus mereka juga harus menyerahkan aset ininya, modelnya gitu. Jadi 3D modelnya berserta atribut-atribut informasinya juga diserahkan ke mereka gitu. Itu menarik sekali. Iya sih, standarnya apa mereka? Gimana? Filenya yang Mas berikan tuh boleh tahu nggak apa itu? IFC apa gimana? Oh, kalau formatnya kita kemarin pakai Line XML, Pak. Gitu. Pakai Line XML. Karena ini kan proyek infrastruktur ya. Kebanyakan dia mainnya layer-layer, lapis-lapisan kayak gitu. Jadi mereka punya big data mereka dan itu sudah up to date sekali itu. Ya berarti mereka ya punya data segede gaban gitu berarti. Iya. Mereka benar-benar Pak. Iya, dan nggak ada cerita kalau udah big data kayak gitu nggak ada cerita lagi ngebor terus kemudian kena pipa minyak kan? Nggak ada Pak, mereka sudah terdokumentasi dengan baik gitu. Nah itu makanya kondisi existing tuh udah tahu gitu loh. Ini letaknya di sini, manhole ini letaknya di sini, berapa kali dia sudah maintenance. Detail itu ya? Iya Pak, detail sekali. Jadi update pekerjaan di lapangan pun ketahuan, yang belum ketahuan, wah ngeri juga ya. Bagus banget. Saya salut sekali tuh sama Belanda ya pada saat itu. Waduh, ini lengkap sekali lah data mereka gitu. Mereka punya platform big data di situ. Gitu. Ya kalau ngomongin gimana?
Kalau ngomongin Belanda ya nggak usah ngomongin big datanya mereka, big datanya kita aja mereka punya kok. Nah itu dia Pak. Bener. Ini punya dia gitu makanya. Ya Pas mungkin kemarin, negara iya, pas kemarin saya ke sana juga mereka punya Pak, master plan-nya Batavia itu kayak gimana mereka punya loh. Heran juga saya. nggak punya ya. Waduh, mantap juga. Iya. Gila keren banget. Ini menarik nih. Mungkin saya coba ini deh. Jadi gini nih Mas, kan kita kan basisnya kan kita komunitas ya. Kita emang pengen menyebarkan ilmu tentang mindset open BIM ini. Iya. Nanti kalau gini dari Mas Imam nih, kira-kira nih untuk yang muda-muda nih, yang baru mau lulus atau lulus nih, yang akan menggeluti dunia kerja, yang ya dunia AEC lah, architectural engineering dan construction itu, tentang BIM itu apakah sudah wajib atau gimana untuk kedepannya menurut Mas itu gimana mindset BIM? Ya kalau menurut saya pribadi sih BIM ini pasti sudah menjadi kebutuhan Pak. Ya kita lihatlah setahun ke depan ini, ya setahun kebelakangan ini aja sudah rame lah BIM itu kan. Di lingkungan PUPR pun sendiri, wah rame Pak. Banyak yang dilatih ASN PUPR itu, terus para PPK, para pejabat lah gitu dilatih untuk mengenal BIM, untuk apa namanya cara mengolah datanya gitu ya, cara melihat datanya itu seperti apa. Itu banyak sekali Pak. Dan memang untuk kedepannya pasti diwajibkan ya kalau untuk BIM ini di bangku kuliah ya. Kalau itu BIM tuh sudah ngomong nggak ada pilihan lain, wajib ya? Iya pastinya. Keniscayaan. Saat ini Pastinya. mungkin belum wajib, kalau nanti akan keniscayaan pasti akan wajib. Iya benar sekali. Ya. Oke, ada tips lain nggak buat yang baru-baru ini dari Mas Taufik Imam nih dari pengalaman saya sih, kerjanya? ya teman-teman yang masih di bangku kuliah nih harus ini ya lebih sering proaktif dan melihat dunia luar lah gitu. Ya kan sekarang kita kan sudah memasuki era keterbukaan informasi lah kan gitu ya. Banyak sekali lah di internet atau di YouTube gitu ya. Perkembangan teknologi dunia konstruksi itu seperti apa sih? Nah itu harus sering-sering dieksplor lagi lah di situ teman-teman yang masih di bangku kuliah gitu. Apalagi kalau teman-teman teknik sipil atau teknik arsitek dalam membuat tugas besar gitu, nah itu sudah langsung mengimplementasikan si softwarenya itu gitu Pak. Iya semenjak dini itu udah benar-benar dipahami dengan baik ya. Jangan sampai gede-burugan lagi mau bekerja kan gitu. Jadi biar siap pakai lah minimal kan gitu. Benar Pak. Kemal, ada masukan Om Kemal? Terus tadi kan untuk yang ini, untuk bagaimana yang baru mau hijrah, mau pindah ke BIM. Mau pindah ke BIM. Itu kira-kira ada tips dan trik gitu. Ya kalau tips dan trik penjelasan tadi loh. Iya. Ya pastinya inilah ya disesuaikan juga kebutuhannya gitu. Maksudnya gini, misalkan dia sering mengerjakan pekerjaan gedung gitu. Nah, terus pas untuk belajar BIM-nya ya udah fokus aja untuk yang BIM gedung gitu loh. Jangan melebar kemana-mana kan gitu. Karena beda sekali kita mengerjakan di pekerjaan gedung sama mengerjakan pekerjaan bendungan atau pekerjaan jalan raya kan gitu. Beda Pak, beda sekali di situ. Gitu. Cara berpikir strukturalnya pun workflow-nya juga beda ya, nggak mungkin sama. Beda Pak, beda. Ya di satu sisi kalau di gedung misalkan kita areanya kan masih cuman sekedar site area itu kan kecil. Kalau proyek infra ini kan kebanyakan memanjang Pak gitu. Nah yang mana itu juga membutuhkan edukasi untuk memainkan koordinat, lalu menghafalkan zona-zona koordinat. Nah itu kan di situ juga kita harus perlu wawasan juga ke arah sana gitu Pak. Ini menarik. Berarti lebih ke fokus lah, nggak usah semua dipelajari bisa. Iya Pak. Dengan fokus tuh mudah-mudahan manfaatnya lebih dapat banyaknya Mas ya. Benar Pak. Jadi memang di dunia ini kan nggak ada yang sempurna Pak. Saya pun juga hanya fokusnya ke infra aja gitu. Betul. Fokus berarti dengan BIM itu sebenarnya mengembalikan skop pekerjaan masing-masing ya. Nggak ada yang namanya. Kalau dulu kan ada yang borongan. Kalau sekarang ya, kalau misalnya memang backgroundnya atau
fokusnya bangunan gedung ya bangunan gedung, jalan ya jalan, ya jalan gitu. struktur ya Dan juga struktur gitu. Ya, dan juga harus melihat kegunaan dari alat tersebut gitu. Jangan sampai kita ingin memodelkan jalan, pakai software untuk gedung gitu. Nah ini jangan salah kaprah juga gitu. Benar gitu. Jadi itu yang kita pengen sebenarnya Mas Om Kemal ya, pengertian seperti itu kan. Oh ini software ini bagusnya buat ini, oh ini buat ini, buat ini. Benar. Jadi ya kebutuhan kita dulu tanya ke diri sendiri kan, ke tim juga kan. Kita mau ngapain? Benar. Ya, karena kan kita kan konsepnya investasinya terarah, nggak murah. Benar. Karena kedepannya Open BIM ya pastinya nggak ada yang sempurna ya si software ya. Mau itu software yang paling canggih pun juga pasti ada kelebihan dan kelemahannya lah gitu. Nah itu harus pintar-pintar memilih teknologi. Ada software bisa untuk semua kan? Satu software bisa semua kan nggak ada. Iya, nggak ada Pak kalau itu. Gitu. Kalau satu grup bisa semua ada, kalau satu software untuk semua nggak ada. Itu makanya butuh kolaborasi seperti itu. Nah itulah fungsinya kolaborasi Open BIM Pak. Gitu Pak. Ya ini menarik sekali nih. Keren. Mungkin apalagi Om Kemal? Gila, udah sejam nih kita ngobrol nih. Iya. Mungkin gini. Ini nggak mungkin. Ya mungkin ada pesan-pesan buat pamungkas buat para pemerhati BIM. Kemudian entusias BIM sama orang-orang yang apa sih itu BIM gitu. Kira-kira ada pesan-pesan kah? Gitu. Kalau menurut saya BIM itu kunci dari semua, Pak. Kunci dari semua. Nih, kunci dari kalau udah tahu manfaatnya bicara gitu pasti ya. Kalau udah tahu manfaatnya itu. Iya, Pak. Karena ya pokoknya BIM itu adalah database lah gitu istilahnya. BIM itu database proyek. Nah, gitu. Semua informasi ada di situ ya. Semua informasi ada di situ. Bisa kita ekstrak informasinya, bisa kita olah informasinya, bisa kita input informasinya kan gitu. Kita bisa simulasikan. Iya, namanya juga building information modeling kan gitu ya, membangun informasi dalam bentuk model kan gitu. Betul. Gitu Pak. Berarti udah tidak ada lagi alasan ya. Gue nggak suka BIM, gue gini aja gambar vektor 2D gitu. Nah, udah bukan alasan ya. Udah bukan alasan Pak. Mau nggak mau mungkin ke depan sudah BIM semua ya gitu. Deliver kita sudah BIM semua gitu. Ya, betul. Nah. Oke nih, menarik banget nih semua nih, bener-bener daging Om Kemal ya. Kalau bicara bukan daging lagi, ini mah udah top of the top. Ribs. Iya. Sirloin. Iya. Pengen implementasi itu tipsnya tadi tuh kan, biasanya nangkep tuh adalah tanya dulu kebutuhan kita, setelah itu tanya kebutuhan tim di lapangan seperti apa, baru kita mendeliverkan itu dalam bentuk entah itu software atau apapun itu. Dan ketiga paling akhir itu fokus ya Mas ya, harus fokus ya. Harus fokus. Karena ketika kita fokus, insya Allah tuh kita benar-benar mendapatkan manfaat dari BIM itu sendiri gitu. Benar Pak. Dan jangan setengah-setengah Pak. Betul, karena software ini mahal, ya kita manfaatkanlah benar-benar gitu kan, agar bisa bermanfaat bagi usaha kita juga dan perkembangan data di Indonesia juga ya. Biar data itu semua nggak ngawur lah. Harapan kita kan mungkin Indonesia juga punya data kayak Belanda gitu ya. Iya. Jadi generasi next yang muda-muda nanti yang masa depan tuh makin ya harapannya kan negara kan makin rapi, bangunannya makin rapi gitu kan. Jadi ya Pak, kalau bicara berdasarkan data kan lebih enak dibandingin debat-debat gak jelas nggak ada datanya. Iya Pak. Ya kuncinya kan datanya Pak. Betul. Ya, intinya di datanya Pak. Data itu sendiri gitu Pak. Betul. Aduh, mati kan Om Kemal jadi Mas. Keren. Om Kemal bisa kita. Ya mungkin itu aja dulu kali ya untuk episode ini. Terima kasih banyak atas waktunya Pak. Terima kasih sore-sore mau ngobrol sama kita nih. Iya, dan di sela-sela kesibukannya beliau luar biasa loh. Kita bisa dapat kesempatan. Mungkin gini, Mas Taufik Imam, mungkin kalau ada acara offline kita mau ngadain nanti nih next kalau udah corona udah berlalu, mau ya ngisi acara kita ya. Kalau ada bisa Pak. Di kontak-kontak aja Pak. Kalau pas lagi waktunya.
Iya, waktunya pas lagi oke kan, oke kita jalan kan gitu. Oke. Teman-teman nih yang dapat dari pandangan dari sisi BUMN karya itu seperti apa gitu. Ya. Ya tahu lah, kan kita kan besar nih. Pendapat dari Mariana kan kita kalau kita satuin kan jadi suatu hal yang makin besar lagi gitu harapannya. Iya, benar Pak. Thank you banget Mas Imam waktunya. Thank you Pak Bayu, thank you Pak Kemal. Ya. Terima kasih banyak Pak Imam. Terima kasih. Bye-bye. Bye-bye. Sampai.